Shalom, shalom. Tentu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah berubah dan Dia sangat mengasihi Anda. Kiranya hari ini Tuhan akan menyampaikan kebenarannya dan Anda bisa mendengarkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita masih berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Mengapa ini penting? Karena pribadi ini sangat luar biasa. Ketika Yesus naik, Dia menjanjikan apa yang disepakati antara dirinya dengan Bapa. Sehingga kedua pribadi ini bersedia mengutus Roh-Nya untuk diam di dalam hidup Anda dan saya, yang sifatnya permanen sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Nah, jika Alkitab ada di tangan Anda, mari kita membuka dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 4 bagian A, dan saya akan membacakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam minggu yang lalu, di dalam Trinitas. Dan Dia adalah tempat kebergantungan Anda dan saya dalam mengarungi kehidupan setelah kita percaya. Roh Kudus turun sesuai dengan janji Yesus, dan Ia memenuhi semua orang yang berada di ruangan atas. Nah, tema yang akan kita bahas, masih kita dalam bahasan tentang Roh Kudus, tetapi tema saya adalah ketergantungan melebihi kemandirian kita. Nah, mengapa? Karena sejak kita percaya kepada Yesus, artinya bahwa Roh-Nya diam di dalam hidup Anda. Dan sejak itu kita bergantung sepenuh kepada Dia, dan biarkan Dia yang mengoperasi diri kita. Dialah yang memimpin kita, Dialah yang menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Dan percayalah, bersama dengan Dia, Anda pasti akan mengalami banyak kemenangan. Nah, kesulitannya adalah seringkali kita mau berjalan dengan diri kita sendiri, dan tanpa kita sadari kegagalan seringkali karena kita mengandalkan dan lebih banyak mengandalkan diri kita dibandingkan dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita ke tangan Dia yang besar. Nah, Oswald Chambers mengatakan masalah utama manusia adalah ketergantungan melawan ketidakbergantungan. Maksudnya adalah seringkali kita mengandalkan diri kita dan melupakan status baru Anda, di mana Dia sekarang ada di dalam Anda. Sejak Roh Kudus turun, semua orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Nah, jika Alkitab ada di tangan Anda untuk menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, marilah kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-10. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kristus menggunakan dua kata yang sangat menarik dalam ayat yang saya bacakan tadi. Kata yang pertama adalah leuo, yang berarti memandikan seseorang, yaitu di mana dibersihkan seluruhnya. Nah, kata yang kedua adalah nipto, yang berarti membersihkan sebagian dari tubuh, dan contoh yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah tangan atau kaki. Roh Kuduslah yang membersihkan Anda, menguduskan Anda karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang akibat dari karya itu Anda mengalami pembenaran atau Anda dibenarkan. Nah, ini dalam teologi disebut teori pengganti atau teori substitusi. Nah, Tuhan Yesus telah menebus Anda dari semua dosa, dan semuanya itu telah dibayar lunas di atas kayu salib. Dan mungkin ini sangat sulit untuk dimengerti, tetapi percayalah bahwa Anda ditebus karena kedudukan status Anda yang lama. Dan ketika Anda mengalami penebusan itu, Anda dipindahkan status Anda yang mati menjadi hidup. Dengan demikian, Roh Kudus masuk dan mendiami Anda, karena jiwa kita memang dibentuk sedemikian rupa sehingga hanya dapat dipuaskan oleh Allah saja, yaitu melalui pribadinya. Yang bisa berdiam di dalam Anda adalah Roh-Nya.
Itu sebabnya Anda akan dipuaskan ketika Roh Allah berada di dalam pribadi Anda. Allah telah menempatkan keinginan akan dirinya sendiri, dan satu-satunya yang bisa memuaskan Anda adalah Dia. Kalau Alkitab masih ada di tangan Anda bisa membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Boleh katakan tema ini saya menyebutkan diubah penampilan. Artinya ketika Roh Allah masuk ke dalam hidup Anda menjadi orang yang berbeda. Dulu Anda mungkin orang yang paling sulit untuk mengerti tentang orang lain. Tetapi sekarang saya yakin bahwa Anda bisa mengerti tentang orang lain. Dulu sifat Anda tertutup, sekarang pasti Anda terbuka. Dulu Anda didiami oleh mungkin perasaan-perasaan rasa bersalah yang besar. Tetapi saya yakin bahwa pengampunan mulai keluar dalam diri Anda. Rasa bersalah Anda terhadap dirimu sendiri, pengampunan terhadap dirimu sendiri, kemenangan atas dirimu sendiri, kepahitan masa lalu mungkin. Ketika Anda dibesarkan, Anda mungkin mengalami distorsi tentang dirimu sendiri. Percayalah, sejak Engkau memberikan peluang kepada Rohnya yang akan menyembuhkan Anda, menempatkan Anda kembali pada posisi karena Anda adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Tidak peduli apakah Anda lahir dari seorang pelacur misalnya, tidak peduli apakah Anda ditinggalkan oleh ayah dan ibu Anda, tidak peduli mana Anda dibesarkan, tetapi percayalah bahwa Allah memiliki maksud yang baik. Ketika Anda di dunia ini, Allah memiliki rencana besar dalam hidup Anda bagi kemuliaannya. Nah, suatu hari koran di Inggris, The London Times Literacy Supplement, suatu kali mempublikasikan resensi buku dengan topik tentang Roh Kudus. Dan penulisnya membuat komentar seperti berikut. Hanya sedikit doktrin yang lebih membingungkan tentang sebagian orang daripada doktrin Roh Kudus. Nah, apa yang ditulisnya justru menunjukkan si penulis ini tidak tahu dan tidak mengenal tentang kekristenan. Karena peristiwa tentang Pantekosta adalah detak jantung iman dan bukan hanya suatu doktrin, tetapi dinamika dari kehadirannya membuat Anda akan terpesona karena perubahan yang Anda alami, dan hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ketika Bush menjadi presiden sebelum masa Obama, ada seorang yang luar biasa. Pasti Anda pernah dengar namanya, Condoleezza Rice. Dia Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia adalah salah satu wanita yang sangat berpengaruh pada masa Bush sebagai presiden di Amerika Serikat. Ia adalah wanita pertama yang menduduki kedudukan penting sebagai penasehat keamanan nasional Amerika Serikat. Ia dijuluki The Warrior Princess. Ia lahir di Alabama tanggal 14 November tahun 1954. Ketika ia kecil, ia senang dengan main piano. Ayahnya adalah seorang pendeta dan juga sekaligus kepala sekolah, lahir dari keluarga kulit hitam. Ketika ia dibesarkan, terjadi rasialisme yang begitu kuat. Kelompok atau geng kulit putih yang membenci orang-orang kulit hitam. Namanya adalah Ku Klux Klan, satu kelompok yang selalu menyerang. Gerejanya dibom pada tahun 1963. Sahabatnya ketika dia berusia 9-10 tahun itu meninggal akibat karena bom tersebut. Dan ayahnya menasihati Rice untuk tidak tetap tinggal dalam keadaannya. Keluarga ini berdoa dengan tekun dan percaya bahwa anak-anaknya akan berhasil, dan percaya bahwa satu waktu anaknya akan menempati posisi penting. Itu sebabnya ayahnya menasihati kepada Rice, berkata begini, satu-satunya jalan keluar dari rasialisme adalah andalkan Kristus dalam hidupmu dan raihlah pendidikan yang tinggi. Ayahnya berkata kepada dia, kamu harus 2 kali lebih baik dari anak-anak lain karena kamu anak kulit hitam. Dalam usia 15 tahun ia masuk ke University di Denver. Dia lulus dengan cum laude dan mendapat gelar sarjana dalam ilmu politik. 4 tahun kemudian dia lulus dengan gelar master dari University of Notre Dame.
dan meraih gelar PhD di University of Denver, Anda bisa lihat luar biasa. Dia maju dan terus maju, dan dia tidak mau tinggal dalam keadaannya. Yang diandalkan oleh dia adalah satu pribadi yang besar yang berdiam di dalam dirinya. Tahukah Anda telah menerima kuasa, sama seperti apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kuasa yang dimaksud adalah dinamika yang hidup di dalam Anda, sehingga Anda mampu dan dimampukan untuk terus berjalan dan untuk meraih apa yang Anda bisa raih bersama dengan Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Tetapi kebalikannya adalah seringkali justru malah sebaliknya. Banyak orang justru pesimistis, kecewa terhadap keadaan. Bahkan tidak sedikit orang percaya berkata begini, kalau Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Kasih, mengapa Ia membiarkan saya mengalami kesulitan? Raih panggilannya, dia mengambil keputusan yang benar atas dorongan ayahnya dan doa dan bersikap positif terhadap kesulitan hidup. Seharusnya membuahkan hikmat, dan Anda bersedia untuk maju dan berjuang tanpa batas. Percayalah, kuasa itu sekarang ada di dalam Anda, dan kuasa itulah yang menolong Anda. Kuasa itulah yang menuntun Anda. Kuasa itulah yang memagari hidup Anda. Dan kuasa itu memampukan Anda untuk berjalan tegar menghadapi setiap rintangan di depan. Nah, jika Alkitab masih di tangan Anda, mari kita membuka dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Saya menyebut tema ini adalah misteri yang terbuka. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ada 3 kata dalam perjanjian baru yang digunakan untuk kata murni. Saya tidak menggunakan kata suci. Sebenarnya terjemahannya seharusnya murni di sini, bukan suci. Karena agios, suci adalah orang yang disucikan, orang yang dibersihkan. Murni berarti Anda dipisahkan. Nah, kata yang digunakan yang pertama adalah agnos, yang diterjemahkan kesungguhan. Ini ada di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 11. Satu kesungguhan, ada sesuatu potensi di dalam Anda. Anda dipisahkan. Seperti padi dengan sekamnya. Anda seperti orang mengayak. Ya, akhirnya bulir padi dipisahkan dari sekam. Kata yang kedua dalam arti murni adalah elikrinis. Dan kata yang ketiga adalah kataros. Namun ketiga istilah ini menunjukkan bahwa kemurnian atau kebersihan yang ada di dalam diri Anda, karena ada satu kesediaan Anda untuk memilih. Nah, itu sebabnya dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, yang menetapkan suatu keputusan untuk bersedia, membuka dirinya, untuk mempercayakan pribadi yang besar, mengambil alih kehidupannya. Karena orang yang seperti inilah yang akan melihat Allah. Nah, di dalam bahasa Yunani ada satu kata yang memiliki 2 arti. Nah, seringkali kita rancu di sini. Tetapi saya ingin mengatakan begini. Kata agios, bukan agnos. Kalau tadi saya menjelaskan tentang agnos, tetapi kata agios itu merupakan satu kata yang punya 2 arti, yang sering kali diterjemahkan dalam Alkitab. Yang satu kata kudus sebenarnya menunjukkan status atau kedudukan Anda yang baru, karena Allah itu kudus. Nah, kalau pribadi yang kudus ini, Allah, disebut suci, maka sifatnya adalah suci. Itu sebabnya kalau dikaitkan dengan terjemahan memang bisa tepat apa yang disampaikan terjemahan kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Artinya orang yang murni hatinya, orang yang sifatnya bersedia diolah, dibersihkan oleh Allah sendiri dan melalui peranan roh Allah yang ada di dalam dirinya, yaitu Roh Kudus. Nah, orang itulah yang berbahagia. Nah, tahukah Anda ketika saya di Praha, di Ceko ini terbagi 2 dulu, namanya Cekoslovakia. Satu Ceko, satu Slavia. Nah, waktu saya datang ke kota Praha dalam pelayanan ke sana, ada sebuah museum dan sangat menarik. Ketika itu saya jalan-jalan di museum dan saya melihat ada sebuah biola, dan biola itu ada sebuah catatan di bawahnya.
yaitu nama Paganini. Nah, Paganini adalah seorang pemain biola yang terkenal dan juga seorang komposer. Tetapi di bawah catatan nama Paganini itu ada sebuah catatan kecil. Dan catatan ini membuat saya terkejut, yaitu bertuliskan begini, tidak boleh disentuh atau dimainkan. Nah, saya bisa mengerti karena biola tersebut takut rusak. Sama seperti kalau Anda ingin masuk ke sebuah toko, Anda masuk ke tempat wilayah kristal misalnya, kalau jatuh pecah atau disentuh pecah, Anda harus menggantinya. Dan karena biola ini tentu dimainkan oleh seorang komposer atau seorang pemain biola yang hebat, yang luar biasa, tentu sangat takut rusak. Tetapi pada ketika saya membaca tulisan itu, saya seperti tersentuh dan saya mengatakan begini dalam hati saya, inilah perbedaannya. Sebuah biola yang digunakan oleh seorang yang begitu ahli dipamerkan di sebuah museum, tetapi biola itu tidak boleh disentuh dan dimainkan karena takut rusak. Berbeda ketika Anda percaya kepada Yesus. Ketika Anda percaya kepada Yesus, rohnya masuk dalam Anda. Anda yang rusak diperbaiki, Anda yang gagal diangkat untuk meraih keberhasilan. Anda yang terpuruk, Anda yang mengalami luka, Anda disembuhkan, dibalut, sehingga Anda bisa berjalan lagi dengan tegar dan menghadapi setiap rintangan dan tantangan. Dan percayalah, sejak roh Allah ada di dalam Anda menjadi orang yang berbeda. Pasti berbeda. Nah, tahukah Anda ketika Raja Daud ingin diberikan satu market oleh Allah untuk membangun bait Allah, ia tidak bisa membangun bait Allah yang diinginkan oleh Allah untuk membangunnya, tetapi diserahkan kepada anaknya untuk membangunnya karena tangannya berlumuran darah. Daud seorang raja yang berhasil, dia dihormati dan disegani, dia cinta akan Tuhan. Tetapi ketika tangannya berlumuran darah, Allah tidak mengizinkan dia untuk membangun mezbah karena tangannya membunuh orang yang dimana istrinya diambil oleh dia. Memang Daud bertobat, memang anak dari hasil hubungannya itu mati, tetapi Allah tidak mengizinkannya karena tangannya berlumuran darah. Nah, kita belajar banyak dari apa yang kita baca dalam Alkitab. Tetapi tahukah Anda, yang Yesus inginkan adalah kesediaan Anda untuk bertaat dan melakukan apa yang Dia minta Anda lakukan bagi Dia. Dan percayalah, berjalan bersama dengan Yesus, Anda pasti menang. Nah, jika Alkitab masih di tangan Anda, ada satu ayat yang menarik, dan sebelum kita akan berdoa dan saya mengakhiri belajar kitab, saya sebut sebagai bagian kecil dari subtema kita adalah tantangan Pantekosta. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 bagian A, di mana Yesus mengatakan begini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hanya orang yang haus, orang itulah yang akan minum. Jika Anda tidak haus, maka air tidak memiliki daya tarik apa-apa. Tuhan Yesus menyediakan air yang tidak akan pernah habis. Hanya Roh Kuduslah yang dapat memuaskan jiwa Anda. Tantangannya, barang siapa haus. Dan berikutnya, kalau kita membaca dalam ayat yang kita baca, baiklah ia datang. Dan kata yang terakhir, dan disinilah titik krusial dalam sebuah keputusan, kepadaku dan bukan kepada yang lain. Dan seringkali ketika kita mengalami sesuatu, kita mencari bukan tempat yang tepat, tapi kita mencari pada si A, si B, si C, atau mengandalkan D, E, F mungkin, dan kita mencari lagi jalan keluar, ya, dan seterusnya. Dan saya ingin katakan bahwa Anda akan lelah dengan hal-hal yang Anda ingin dipenuhi dengan semuanya. Hanya datang kepada Dia, maka Dialah satu-satunya jawaban untuk kehidupan Anda. Nah, ketika perempuan Samaria berjumpa dengan Tuhan Yesus, dalam percakapan yang sederhana antara dirinya yang kecil yang merasa berdosa karena dia terikat oleh kehidupan moral yang begitu berat,
Dia menggantungkan seluruh kehidupannya pada seorang pria dan pindah kepada pria lain, dan pria yang sekarang hidup bersama dia itu adalah bukan suaminya. Anda bisa melihat bahwa seorang wanita yang berada dalam posisi yang tidak memiliki daya apa-apa dan hanya bisa menggantungkan seluruh hidupnya dan sangat berharap bahwa satu waktu dia akan keluar dan membangun mungkin sebuah rumah tangga yang bahagia, dibandingkan dengan keterikatannya dan lepas dari satu pria dan pria yang lain dan seterusnya. Kita tidak ketahui berapa usia dari wanita ini, tetapi yang pasti dalam percakapan itu Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang luar biasa kepada dia. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. That's amazing, saudara. Sesuatu yang diberikan oleh Yesus. Ini yang saya katakan tadi, bahwa Roh Kristus ada di dalam Anda, itu sifatnya permanen. Permanen, saudara. Terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Tidak akan habis. Tidak akan habis. Sekarang, apakah Anda bersedia, percaya, dan terbuka kepada Dia? Apa yang saya bahas tentu adalah masih terikat dengan pribadi yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan tema kita adalah satu tema yang saya yakin akan menolong kita untuk keluar dari pribadi kita dan tidak lagi mengandalkan pribadi kita, yaitu ketergantungan melebihi kemandirian kita. Artinya begini, bersediakah Anda memberi kesempatan kepada Roh-Nya untuk mengambil alih semua kehidupan Anda? Dan percayalah, ketika Anda memberikan kesempatan itu, sehingga tidak satupun ruang hampa di dalam dirimu, yang ada adalah Dia yang besar, yang bertakhta, dan mengambil posisi sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan mengatur langkah demi langkah. Mari kita berdoa. Kau bisa katakan kepada Yesus, Tuhan, saya lelah. Karena selama ini saya mengandalkan diri saya. Saya mengandalkan kekuatan pada diri saya. Ampuni saya. Sekarang saya mau memberikan peluang kepadamu sendiri untuk mengambil alih hidup saya. Kalau engkau sakit tubuhmu, engkau mengalami kelelahan, engkau mengalami mungkin luka yang begitu dalam, akibat dari sebuah kehidupan yang engkau tidak tahu, atau engkau tahu apa yang sedang terjadi pada dirimu, saya nggak tahu. Tetapi engkau bisa berkata kepada Yesus, Tuhan tolong saya. Hanya itu saja yang engkau perlu katakan, Tuhan tolong saya. Sama seperti Rasul Petrus ketika dia masuk ke dalam air, dan dia hanya berkata, tolong saya. Percayalah, ada sebuah tangan yang akan mengulurkan tangannya dan mengangkat Anda untuk berdiri dan bisa berjalan di atas air. Anda pasti menang. Bersama Yesus, Anda pasti menang. Hanya berkati, Tuhan, tolong saya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk penyertaanmu. Terima kasih untuk pembelaanmu. Terima kasih Yesus, kami bangga karena kami memiliki pribadi yang besar, dan sekarang pribadi itu ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.